Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembelajaran Discovery Learning yang beranggotakan Fikri Nasrullah, Nurmalia Dwi Oktavia, dan Lailatul Farihah. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian pembelajaran Discovery Learning, yang kedua ciri-ciri strategi pembelajaran Discovery Learning, yang ketiga deskripsi strategi pembelajaran Discovery Learning, dan analisis langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning, yang terakhir identifikasi keunggulan dan kelemahan pembelajaran Discovery Learning. Pengertian pembelajaran Discovery Learning. Pembelajaran pada dasarnya adalah merupakan upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai apa yang diharapkan. Dalam pembelajaran, hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individu anak karena mereka mempunyai keunikan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pembelajaran discovery adalah masalah yang bersifat tertutup, artinya jawaban dari masalah itu sudah pasti. Tugas guru hanya mengiring siswa melalui proses tanya-jawab atau diskusi tentang sesuatu yang sebenarnya jawabannya sudah pasti. Menurut para ahli, yang pertama menurut Jerome Bruner, Discovery Learning adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh pengalaman. Menurut Bell, belajar discovery atau penemuan adalah belajar yang terjadi sebagai hasil dari siswa memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian sehingga ia menemukan informasi baru. Menurut Hanafiyah, Discovery Learning adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis. Dan yang terakhir, menurut Wilcox, pembelajaran discovery atau penemuan peserta didik didorong untuk belajar aktif melalui keterlibatan aktif untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang mungkin mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri atau karakteristik discovery learning. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Tujuan memecahkan masalah ini adalah untuk menciptakan pengetahuan yang sama sekali, baru menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki, kemudian menggeneralisasi ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran berbasis penemuan, peserta didik harus aktif menemukan informasi yang kemudian diolah menjadi pengetahuan dari sumber-sumber informasi yang telah ada dan tersedia dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, adanya kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Metode pembelajaran discovery learning. Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma, dan semacamnya. 3 ciri utama belajar menemukan yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah, yang kedua, berpusat pada siswa, dan yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Di sini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan pembelajaran dan yang kedua tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap persiapan pembelajaran, ada menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, dan minat gaya belajar dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran.
Selanjutnya menentukan topik-topik yang akan dipelajari, mengembangkan bahan-bahan pembelajaran, mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dan melakukan penilaian proses. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran discovery learning, ada beberapa sitaks yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran secara umum tergambar sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Pertama-tama, pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Selanjutnya, identifikasi masalah atau problem statement. Setelah melakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran, kemudian pilih salah satu masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, serta bisa melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada tahap pembuktian. Pada tahap ini, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Dan yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Tahap generalisasi adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran discovery learning. Beberapa keunggulan metode penemuan juga diungkapkan oleh Sulherman sebagai berikut. Yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajaran sebab mengalami sendiri proses penemuannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. Yang ketiga, menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Selain memiliki beberapa keuntungan, metode discovery ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, maka diperlukan bantuan guru. Bantuan guru dapat dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberi informasi secara singkat. Sekian dari presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih.